Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang healer penyembuh berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Healer penyembuh. Healer penyembuh adalah orang yang memiliki kemampuan atau keilmuan baik dengan belajar sendiri atau otodidak atau dengan bimbingan seorang guru yang tepat, atau mendapatkan anugerah dari Sang Maha Kuasa, sehingga bisa menyembuhkan penyakit non-medis guna-guna atau santet, dan tidak menutup kemungkinan penyakit medis juga bisa disembuhkan. Mereka biasanya menggunakan metode dengan cara mengalirkan energi positif di dalam tubuhnya, dialirkan ke tubuh pasien untuk kesembuhannya. Dan ada juga yang mengalirkan energi positif dengan bantuan media berupa benda, biasanya macam-macam media benda seperti misal media air putih yang didoakan, media bawang putih yang didoakan, media garam yang didoakan. Media ini menggunakan energi doa atau mantra-mantra penyembuh yang nantinya diminumkan kepada pasien untuk kesembuhannya. Kalau penyakit medis, biasanya mereka healer penyembuh akan memberikan beberapa jenis-jenis tanaman tumbuhan yang disesuaikan cocok dengan penyakit medis si pasien untuk nantinya dimakan atau diminum secara rutin untuk kesembuhan penyakit medisnya. Healer penyembuh biasanya mereka melatih diri mereka dengan banyak metode keilmuan energi dengan cara meditasi, olah nafas dengan dilambari doa atau mantra-mantra, berzikir, tafakur, bertapa, tirakat atau berpuasa, olah kebatinan, dan macam-macam metode lainnya. Mereka healer penyembuh memanfaatkan banyak energi positif di alam semesta ini untuk diserap, diolah, untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, keilmuan energi positif yang dimilikinya. Dan energi-energi positif itu yang dimiliki oleh healer penyembuh bisa berasal dari energi alam semesta, energi doa, energi kundalini, energi 5 elemen, energi langit dan bumi, energi matahari, energi bulan, energi dari kekuatan japa mantra, energi kosmis, dan macam-macam energi positif lainnya yang sangat banyak sekali. Dalam penanganan pengobatan non-medis, healer penyembuh jika sudah memutuskan menangani penyakit pasien akibat guna-guna atau santet, tentu nantinya bisa terjadi perang gaib, dan juga bagi healer penyembuh banyak memiliki resiko bahaya yang besar yang bisa mengancam keselamatan jiwanya sendiri. Dikarenakan ketika menangani penyakit non-medis, makhluk-makhluk gaib jahat yang ada di dalam kiriman guna-guna atau santet dari oknum dukun santet yang mendiami di tubuhnya pasien pasti tidak terima dibersihkan, dan bisa menyerang healer penyembuh ketika mengobatinya. Tentu jika kemampuan tingkatan keilmuan power yang dimiliki healer penyembuh tidak mumpuni, lebih lemah tingkatan kemampuannya dari makhluk gaib jahat yang menyerang pasien, tentu bisa berefek fatal ke tubuh healer penyembuh, ikut-ikutan menjadi sakit. Jika parah sekali sakitnya, bisa juga menyebabkan kematian bagi si healer atau penyembuh.
Bahkan tingkatan kemampuan power karakter sifat yang dimiliki makhluk gaib jahat yang menyerang tidaklah sama, dan yang menyerang kadang tidak hanya satu sosok makhluk gaib saja, bisa 2 sosok makhluk gaib jahat, bisa 5 makhluk gaib jahat, bahkan bisa puluhan ataupun ratusan ataupun ribuan makhluk gaib jahat yang datang menyerang. Bahkan juga terkadang pula oknum dukun santet sendirian ikut juga membantu menyerang, ataupun kadang juga dibantu banyak teman-temannya dari oknum dukun santet itu sendiri dengan cara main keroyokan, ikut membantu dalam penyerangan ketika proses pembersihan entitas negatif dan energi negatif yang melekat di tubuh pasien. Kalau tidak siap, tentu bisa terjungkal Verguso alias keok kalah dalam perang gaib melawan santet dari oknum dukun santet yang ada di tubuh pasien, dan makhluk gaib jahat perewangan ataupun suruhannya yang ada di dalam kiriman guna-guna atau santet itu sendiri. Dan berhati-hatilah Verguso dalam perang gaib melawan guna-guna atau santet. Jangan pernah dilakukan saat momen waktu bulan purnama, karena biasanya kekuatan makhluk gaib jahat dan kekuatan oknum dukun santet yang tingkatannya tinggi bisa bertambah menjadi berlipat-lipat kekuatannya. Tentu itu sangatlah berbahaya jika tidak memiliki kemampuan dan keilmuan yang benar-benar mumpuni. Healer penyembuh biasanya dalam menolong pasien yang kena guna-guna atau santet ada yang gratis dan tidak akan mematok tarif atau seikhlasnya. Bahkan maharnya ada yang memberikan gula atau teh atau rokok dan macam-macam lainnya. Tapi kadang ada juga banyak yang sering dialami terjadi oleh healer penyembuh, seperti dipandang sebelah mata, disepelekan setelah membantu menolong pasien setelah sembuh. Kadang dibilang dan dianggap itu hanya kebetulan saja atau dikira mudah sekali oleh yang meminta tolong menyembuhkan yang sakit karena guna-guna atau santet. Padahal kalau mereka yang minta tolong tahu akan resiko konsekuensi yang sangat besar dialami oleh healer si penyembuh ketika proses penyembuhan dari guna-guna atau santet, tentu mereka akan memiliki sikap yang jelas berbeda, akan lebih menghargai dan lebih menghormati yang sudah membantu menolong pasien yang sakit karena guna-guna atau santet. Jadi memang tidak mudah dan tidaklah gampang, lebih-lebih tidak boleh dibuat main-main. Jika sudah berniat membantu menolong si pasien, tentu healer penyembuh akan tahu sebelumnya resiko besar yang akan dihadapi yang bisa mengenai dirinya sendiri. Jadi biasanya healer penyembuh akan melihat dahulu mampu tidaknya untuk menolong pasien. Jika tidak mampu, mereka akan menyarankan untuk mencari healer penyembuh lain yang bisa sanggup untuk menolong menyembuhkan penyakit non medis yang dimiliki disebabkan makhluk gaib jahat kiriman guna-guna santet dari oknum dukun santet yang diderita pasien. Ketika ada pasien yang datang menemui healer atau penyembuh, tentu semuanya itu karena kehendak Sang Maha Pencipta yang mempertemukan keduanya, antara pasien dan si healer penyembuh, untuk kesembuhan penyakitnya. Jadi itu nantinya kembali lagi ke pribadi si pasien atau penderita sakit untuk percaya bahwa jodoh atau tidak kembali ke hati masing-masing pasien. Dan tentu kepercayaan atau keyakinan melalui ikhtiar usaha si pasien bahwa melalui sarana atau alat atau lantaran atau kemampuan yang dimiliki healer atau penyembuh bisa menyembuhkan penyakitnya. Tentu jika terjadi itu semua hanya atas izin Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, ketika si pasien meminta diobati penyakit non medis ataupun misal itu medis, jika memiliki kepercayaan keyakinan di dalam dirinya, itu tentu membuat semakin lebih mudah obat atau tombo
yang diberikan si healer penyembuh dengan energi positifnya akan semakin lebih cepat menyatu, lebih manjur dan sangat kuat daya kekuatan energi positifnya yang akan mengalir di tubuhnya, menyembuhkan penyakit yang diderita si pasien, baik itu sakit non medis ataupun medis, itu dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, jika si pasien tidak memiliki keyakinan kepercayaan kalau melalui lantaran sarana dari kemampuan yang dimiliki healer penyembuh, biasanya tidak akan manjur dan sulit sekali disembuhkan juga. Bahkan walaupun makhluk gaibnya sudah dibersihkan, bisa kemungkinan prosesnya untuk sembuh dari penyakit guna-guna bisa lebih lama kesembuhannya di tubuh pasien. Biasanya jika digabungkan antara obat medis dari dokter untuk pemulihan tubuh fisiknya dan penyembuhan non medis untuk tubuh eteriknya dari si healer penyembuh, akan semakin lebih cepat reaksi penyembuhannya di dalam tubuhnya dan pulihnya akan lebih cepat sekali. Tetapi tetaplah semuanya jangan pernah melupakan untuk hasilnya, bahwa sembuh ataupun tidak penyakit di tubuh manusia, tetaplah itu ranah kuasa Sang Maha Pencipta yang menentukan mutlaknya. Sedangkan manusia itu pun hanya bisanya tetap berusaha, berjuang, berikhtiar, berdoa sebaik mungkin untuk kesembuhan dan penyakit yang diderita pasien. Penyakit non medis jika terlambat atau kasep, penanganannya sangatlah susah untuk sembuh dikarenakan non medis yang diakibatkan gaib jahat melalui energi negatifnya yang mengganggu, melekat di tubuh eteriknya, sudah berefek fatal, sudah merusak organ-organ vital di bagian tertentu tubuh pasien, dan kerusakannya menyebar ke bagian tubuh lainnya. Seperti misal jika yang diserang itu area bagian kepala oleh makhluk gaib jahat, kiriman guna-guna atau santet dari oknum dukun santet, tentu tubuh eterik di bagian kepala akan tersumbat, rusak oleh energi negatif yang dimiliki makhluk gaib jahat yang menempel, mengalir, melekat di area kepala. Lebih jika makhluk gaib jahat itu sering menusuk atau mengoyak, merusak terus-menerus atau dengan jeda-jeda waktu tertentu. Jika terlalu lama tidak diobati, tentu akan menyebabkan kesakitan yang terus-menerus diderita pasien di kepalanya, dan bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di bagian tubuh eterik bagian kepala. Tentu itu akan menyebabkan aliran energi di tubuh eterik tidak lancar, rusak, sehingga bisa berbahaya. Lebih-lebih jika makhluk gaib jahat mendiami di bagian kepala dan energi negatif dari makhluk gaib jahat yang melekat hitam pekat tebal sudah terlalu lama tahunan tidak segera dibersihkan, tentunya akan fatal sekali akibatnya. Akan berimbas tidak baik di tubuh fisiknya, yaitu kerusakan organ vital di dalam tubuh, bisa menjadi rusak permanen. Jika sudah terjadi seperti begitu, tentulah untuk menyembuhkan organ vital yang rusak di tubuh fisik akan sangatlah sulit sekali. Biasanya jika sudah terlalu lama tidak ditangani, akan menimbulkan efek kerusakan seperti misal kerusakan saraf, stroke, lumpuh setengah, pendarahan, kanker, tumor, kelenjar getah bening, dan macam-macam penyakit yang muncul lainnya. Dan penyakit itu pun bisa berbeda-beda juga, tergantung dari wujud atau bentuk, tingkatan, kemampuan, karakter, sifat dari makhluk gaib jahat yang melekat. Sehingga jika dibiarkan, jika parah sekali, tentunya semua itu bisa menyebabkan kematian dialami si pasien yang terkena guna-guna santet itu sendiri. Kalau sudah terlalu lama sakitnya tidak segera ditangani, disembuhkan guna-guna atau santetnya yang menyerang pasien, bahkan sudah membuat organ vital rusak, jika dipaksakan dibersihkan, gaib jahatnya biasanya akan ada berbagai dampak efek
kondisi tanda-tanda di tubuh si pasien. Si pasien akan drop lemah tiba-tiba, turun kesehatan tubuhnya, ibarat seperti tanaman hijau segar akan segera cepat layu mengering. Karena inang induk makhluk gaib jahat yang menempel itu sifatnya hampir seperti mirip parasit, mengalirkan energi negatif yang bersifat merusak tubuh eterik dan fisik. Serta ada yang juga bisa menghisap energi kehidupan si pasien. Jika nantinya dibersihkan, makhluk gaib jahatnya bisa hilang lenyap tentu. Karena kondisi yang tiba-tiba dilepas makhluk gaib jahat, biasanya tubuh pasien akan kaget, tidak akan kuat menopang dirinya sendiri. Karena sudah terlalu lama merasakan sakit di tubuh fisik sehingga sangat lemah sekali kondisinya. Karena efek didiami gaib jahat ditambah lagi, masih ada energi-energi negatif yang berasal dari bekas makhluk gaib jahat itu yang masih melekat hitam pekat tebal di tubuh eterik. Jikapun dibersihkan, tubuh fisik akan menjadi berat untuk pulih total. Tentu biasanya jika mengalami seperti kondisi ini bisa juga mengakibatkan secara cepat ataupun perlahan kematian bagi si pasien non medis. Si pasien masih tetap kuat kesehatan tubuhnya, tapi organ vital di bagian tubuh tertentu yang sudah rusak di tubuh fisik tidak bisa dipulihkan atau tak bisa disembuhkan. Ibarat tanaman hijau masih hidup, tapi hancur rusak bagian batang atau daun-daunnya karena inang induk makhluk gaib jahat yang menempel itu sifatnya hampir mirip seperti parasit, mengalirkan energi negatif yang bersifat merusak tubuh eterik dan fisik, serta ada juga yang bisa menghisap energi kehidupan si pasien. Jika nantinya dibersihkan makhluk gaib jahatnya, terutama energi negatif dari yang berasal gaib jahat, makhluk gaib jahat yang melekat hitam pekat tebal di tubuh eterik si pasien, nantinya hanya akan menyisakan organ vital yang rusak parah sekali di tubuh fisiknya. Akibatnya tidak segera ditangani, terlalu lama penyakit non medisnya, alias atau istilahnya dibiarkan terlalu saking lamanya, tidak segera ditangani. Jika nantinya organ vitalnya sudah terlalu parah, tentu secara pelan-pelan juga kondisi ini bisa akibatkan tubuh pasien ngedrop sehingga menimbulkan kematian bagi si pasien non medis. Tapi akan beda lagi jika organ vitalnya itu tidak terlalu parah, jadi tinggal memulihkan menjadi sehat. Biasanya kondisi pasien bisa kembali pulih sehat total. Tentunya makhluk gaib jahat dari kiriman guna-guna santet dari oknum dukun santet itu juga memiliki tingkatan power, sifat, karakter, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang level rendah, level menengah, dan level atas. Ada yang mainnya sendirian dan ada yang mainnya keroyokan ketika menyerang si korban. Jadi memang tak bisa dihantam rata bahwa makhluk gaib jahat itu semuanya sama. Oleh karena itu, si healer penyembuh haruslah benar-benar bisa membedakan dengan menggunakan mata ketiga yang aktif untuk bisa melihat makhluk gaib jahat yang menyerang pasiennya dengan tepat, sehingga nantinya penanganan lebih cepat, efisien untuk kesembuhan dari pasiennya itu sendiri. Biasanya si healer penyembuh akan menggunakan media-media tertentu untuk membersihkan dan menghilangkan energi negatif dan makhluk gaib jahat yang melekat di tubuh. Seperti misal bisa menggunakan media garam rosok yang sudah didoakan, dengan cara pasien disuruh untuk mandi dengan garam rosok yang dicampur di air di bak mandi. Bisa menggunakan media doa, bisa lewat ruqyah
untuk pembersihan makhluk gaib jahat yang berada di badan. Bisa lewat air yang didoakan untuk membersihkan energi negatif hitam pekat yang melekat di tubuh. Bisa melalui media benda bertuah yang sudah didoakan sehingga bisa menetralisir energi negatif di tubuh dan menolak makhluk gaib jahat yang mengganggu. Bisa melalui media dupa energi sehingga mudah untuk menetralisir energi negatif di tubuh dan melibas makhluk gaib jahat jahil yang mengganggu. Bisa melalui media minyak energi, bisa untuk digunakan menetralisir energi negatif di tubuh dan menolak makhluk gaib jahat jahil yang mengganggu, dan macam-macam bentuk media lainnya. Walaupun berbeda-beda medianya, tetaplah si healer penyembuh tujuannya adalah sama, ditujukan untuk kesembuhan pasiennya. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan healer penyembuh ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.